Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Marlina Mustika Ningsi dalam Bincang Santai bersama Fakultas Teknik Geologi FTG Mencerdaskan Masyarakat. Dan kita sudah kedatangan lagi narasumber tetap nih, karena belum ada lagi yang lain ya Prof ya. Saya masih mengundang narasumber lain untuk bergabung bersama kita di Bincang Santai ya Prof ya. Halo Prof Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah, salam sehat, salam semangat. Ya, tampaknya tema kita sekarang cukup serius nih Prof ya. Kita akan, tema kita pada kali ini adalah perkembangan ilmu geologi. Jika berbicara tentang ilmu geologi, yang kita pikirkan adalah bumi. Dan jika kita berpikir tentang bumi, di mana yang kita pijak setiap hari, kita tidur di rumah gitu ya Prof ya, di bumi ini kita melakukan semua aktivitas, kita bangun, kita melakukan hal apapun gitu ya Prof ya di bumi ini. Dan tentu jika kita berpikir ini memberikan rasa ingin tahu yang amat besar ya Prof ya di benak kita ataupun pikiran kita nih. Kenapa misalnya Tuhan menciptakan ini ya Prof ya, dan mengkaruniai kita gitu bumi yang benar-benar kita pijak dan kita manfaatkan ya Prof ya. Dan yang kedua, bumi ini langsung memberikan hajat hidup kepada kita ya Prof ya. Jadi tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi kita, tapi justru kita juga mengambil manfaat ya Prof ya dari bumi ini untuk kelangsungan hidup kita. Nah, bagaimana Prof melihat hal ini? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sangat mendasar. Dan barangkali bincang kita pada kesempatan ini juga ini untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu ilmu geologi itu. Apakah ilmu ini adalah ilmu yang barangkali bagaimana perkembangannya, dari mana sih awalnya ilmu ini. Tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk para rekan-rekan di bidang ilmu geologi, para mahasiswa dan sebagainya, apabila ingin mengetahui sejarah perkembangan daripada ilmu geologi ini. Memang tadi disampaikan oleh Teh Lina, bagaimana manusia itu diberikan fitrah sebagai makhluk yang selalu mempunyai rasa ingin tahu. Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Semua ilmu berkembang karena ada rasa ingin tahu dari manusia. Ada rasa itu fitrahnya ya, sebagai makhluk ciptaannya. Jadi selalu berkembang rasa ingin tahunya. Jadi rasa ingin tahu itu adalah sebuah kebutuhan. Ada rasa ingin tahu, kemudian sampailah kita kepada menjawab pertanyaan apakah itu terpuaskan atau tidak terpuaskan pertanyaan dari kita ini. Dari hasil pencarian kita mencari jawaban ya Prof. Betul. Sampai ketemulah kita kepada ilmu pengetahuan. Jadi asalnya rasa ingin tahu, mencoba menjawab puas atau tidak puas dengan pertanyaan itu, dan kemudian di dalam perkembangannya dia akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, barangkali dalam slide berikutnya bagaimana ini dengan ilmu geologi. Jadi manusia itu memang tadi dikatakan ciptaannya diberkahi dan berkembang rasa ingin tahu. Dalam ilmu geologi, maka aspek pertanyaannya adalah mencari tahu tentang kejadian alam. Nah, jadi geologi itu bukan kepada ilmu yang seperti sekarang mengetahui mineral dan sebagainya, tapi kejadian sekitar manusia waktu itu hidup, fenomena-fenomena alam yang ada, sehingga jawabannya itu didasarkan pada nalar, tidak hanya kepada nalar, karena memang barangkali rasa ingin tahu waktu itu belum terus-menerus berkembang, tetapi tidak seperti sekarang, dan itu lebih banyak jawabannya itu melalui apa yang disebut sebagai legenda. Jadi apakah ilmu geologi berkembang dari legenda? Saya kira dari semua ilmu. Ilmu juga seperti itu. Berkembang dari sebuah legenda dulu, asalnya dari sesuatu yang sifatnya legenda itu bahkan dihubungkan dengan kepercayaan dewa-dewi misalnya. Ya, sebagai contoh, Homerus itu dalam mitologi Roma, orang yang hidup hampir 3000 tahun yang lalu itu mengatakan bahwa di laut ini dikuasai oleh dewa Poseidon dan Neptunus, ya, yang kemudian menjelaskan tentang isi bumi itu terdiri dari api dan air. Jadi gempa bumi itu, karena gempa bumi ini diguncangkan untuk mengeluarkan air dari dalam perut bumi, itu kata Homerus itu ya. Dan terkadang mengeluarkan api
melalui letusan gunung api. Nah ini saya lihat di slide berikutnya akan ada gambar. Ini adalah letusan gunung api. Nah ini menurut pemikiran jawaban daripada filsuf yang lalu itu dikatakan bahwa ini adalah di dalam bumi ada api, ini adalah kebutuhan bumi itu untuk mengeluarkan api, dan ini dikuasai oleh dewa yang namanya itu dewa vulkan. Kemudian kalau pada waktu itu barangkali di slide berikutnya akan ada gambar tsunami. Ini dikatakan ini kejadian ini adalah karena pengaruh dewa tadi. Dewa Neptunus mungkin ya. Poseidon itu yang kemudian dia mengeluarkan air ke permukaan bumi. Padahal dari kaca itu jawaban itu hanya sampai situ, dan mereka sudah puas dengan itu. Pada saat itu ya, Prof. Pada saat itu. Jadi perkembangannya untuk menjawab pertanyaan yang berkembang pada saat itu. Berbeda dengan sekarang, begitu ya. Nah, itu barangkali. Tapi mungkin sedikit demi sedikit seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu ya, Prof. Manusia mulai terus berpikir menggunakan logikanya, apakah legenda ini yang mereka tahu sudah sesuai dengan logikanya atau tidak ya, Prof. Dan sedikit mungkin orang ada tidak puasnya dengan hanya dengan cerita legenda. Kalau misalkan gunung berapi meletus karena dewa vulkan sedang marah mungkin ya, Prof. Atau tsunami terjadi karena dewa Poseidon atau Neptunus juga sedang bertengkar mungkin ya, Prof. Gitu. Nah, dari ketidakpuasan mencari jawaban yang lebih sesuai dengan logika ya, Prof. Dengan pemikiran manusia. Nah, mulai kapan nih terjadinya di ilmu kebumian ya, Prof. Khususnya di bidang geologi ini, manusia mulai bergeser dari sesuatu yang sifatnya legenda yang seharusnya katanya saurna kalau orang Sunda mau cenahnya, Prof. Gitu. Mulai bergeser kepada hasil pemikiran yang menghasilkan ilmu pengetahuan tadi yang Prof jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi ini mulainya memang dari abad sekitar ke-14 kita mengenal ada seorang seniman yang namanya Leonardo da Vinci. Nah, ini saya tahunya Leonardo da Vinci senyum Mona Lisa, Prof. Mona Lisa memang betul. Dia itu seniman yang melukis Mona Lisa itu ya. Kemudian dia juga banyak nih produk-produknya. Dia juga merancang gambar-gambar sketsa untuk pesawat terbang dan sebagainya. Itu Leonardo da Vinci itu ya. Nah, ini saya baru tahu. Memang sangat jenius ya itu ya. Sangat jenius. Kemudian dia suatu saat menerangkan tentang adanya fosil cangkang kerang di pegunungan Apennina di Italia. Nah, dia jelaskan bahwa Italia itu dulunya adalah laut, sehingga di laut itu kata dia ini bisa hidup kerang, karena dalam pengamatan dia kerang itu kan hidupnya terus di laut. Nah, kok ini ada di pegunungan gitu. Nah, mulainya disitulah barangkali kita melihat bahwa fakta yang disebut oleh kita itu adalah pengamatan empiris. Memang kerang hidup itu di laut, oleh karena itu ditarik sebuah kesimpulan, kalau ada sisa kerang berarti dulunya bekas laut. Nah, kalau di sekitar Bandung ini saya kira ada Padalarang yang persis identik dengan itu. Nah, sehingga inilah yang barangkali pemikiran itu sudah mulai didasarkan kepada fakta dan data. Kalau tadi kan tidak kepada dewa-dewi segala macam. Dimulai dari pada saat Leonardo da Vinci mulai menjelaskan bahwa ini kawasan ini ditemukan fosil kerang nih. Berarti ini dulunya laut tuh di sini. Dari mulai itu berarti sejak abad ke-14 mulai dapat dikatakan bahwa lahirnya ilmu geologi yang modern ya, Prof. Itu didasarkan pada fakta itu pada saat itu ya, Prof. Di mana pada saat Leonardo da Vinci mengatakan bahwa kawasan ini adalah dulunya kawasan laut dengan ditemukannya sebuah kerang. Nah, ini wajahnya tuh Leonardo da Vinci. Ini sebelumnya Mona Lisa ya, Prof. Mona Lisa. Yang sampai sekarang senyumnya misterius, nggak tahu ya, Prof. Ini senyum apa? Nah, karena dalam perkembangannya ilmu biasanya berkembang dan berjalan terus ya, Prof. Hal baru terus ada sampai sekarang pun hal baru terus ditemukan ya, Prof. Dan mungkin setelah muncul pendapat Da Vinci ini mulai menjadi sebuah awal perkembangan dari ilmu geologi itu sendiri ya, atau ada yang mengembangkannya. Nah, bagaimana Prof menanggapi hal tersebut? Jadi memang itu pemikiran Da Vinci itu kan baru dibuktikan oleh dia, tidak bisa dibuktikan, dia hanya bisa mengatakan dan menerangkan. Bagaimana terjadinya laut menjadi darat kan belum. Ini dulunya lautnya kenapa
belum. Dia hanya mengatakan karena menemukan, mungkin orang bisa saja membantahnya. Ini ada orang yang bawa dari laut kemudian dibuang di sini gitu ya, Prof ya? Iya, pokoknya bisa saja begitu. Nah ini, mulailah ada yang disebut, nah ini steno ya, namanya steno nih. Nah steno ini memang itu memberikan penemuan baru pada tahun 1670-an. Steno ini menyampaikan pengamatan bahwa pada batuan sedimen, tadi juga batuan sedimen yang diamati oleh Da Vinci itu, yang terbentuk terdahulu akan berada di bawah batuan sedimen yang lebih muda atau berbentuk kemudian. Jadi batuan sedimen itu menurut dia yang tua ada di bawah, kemudian ditutup oleh lapisan yang lebih muda. Nah dari steno inilah kemudian prinsip itu menjelaskan bagaimana batuan yang mempunyai perlapisan terlipat karena ada gaya yang mendorong ke dalam bumi, dan ditulisnya itu dalam buku De Solido Intro Solidum Naturaliter Contento Prodomus Dissertationis. Jadi buku ini adalah, boleh dikatakan di dalam perkembangan ilmu geologi, ini adalah buku yang membahas teori tektonik dalam geologi yang pertama itu ya. Jadi nah, ini mulai terjadi perkembangan ya Prof ya, dari abad ke-14 tentang bagaimana Leonardo da Vinci menjelaskan bahwa sebuah kawasan yang dia di kawasan tersebut adalah lautan, kemudian di mana steno menjelaskan tentang batuan terlipat ya Prof ya, yang terjadi karena adanya gaya dari bumi sehingga terjadi lipatan di batuan gitu ya Prof ya. Dan itu terjadi di abad ke-16 ya Prof ya, kalau tadi lihat di slide-nya Prof Nana. Nah, tentang sehingga muncullah, mungkin ini adalah sebuah buku pertama tentang yang menjelaskan tentang teori tektonik ya Prof ya. Nah, kemudian apakah ada pendapat lain nih Prof di perkembangan abad-abad selanjutnya di abad 17 mungkin Prof? 17. Nah, itu perkembangan selanjutnya di abad 17. Jadi manusia itu memang melihat, tadi ada saya gambarkan letusan gunung api, kan itu terjadi secara tiba-tiba. Geomorfologinya kemudian berubah gitu. Yang asalnya di atas puncak gunung api kemudian berubah dia menjadi lebih pendek misalnya puncaknya, atau ada kawah tiba-tiba. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang tiba-tiba. Atau misalnya ada juga orang yang kejadian yang tiba-tiba ya. Misalnya ada meteor, ini yang eksogen, tenaga eksogen jatuh ke permukaan bumi di semenanjung Yucatan di Teluk Meksiko. Nah, itu tiba-tiba. Tetapi kemudian itulah yang disebut sebagai katastrofik. Katastrofik itu bencana yang tiba-tiba yang mengubah bentuk permukaan bumi. Tapi ada pemikiran lain, yaitu yang dikembangkan oleh James Hutton. Ya, tadi dikatakan bagaimana selanjutnya. James Hutton itu mengatakan ada yang disebut uniformitarisme, yaitu paradigma geologi modern yang isinya mengatakan bahwa pada hari ini terjadi juga apa yang terjadi hari ini terjadi pada masa yang lampau. Jadi misalnya konsep ini memberikan tambahan bahwa selain kejadian alam yang tiba-tiba berupa bencana atau katastrofik, juga ada proses alam yang sifatnya berlangsung pelan-pelan berkesinambungan. Jadi itulah yang antara satu masa dengan masa yang lainnya itu pasti saling berkaitan ya Prof ya. Betul. Nah, itulah yang barangkali dikenal apa yang saya sebutkan teorinya itu the present is the key to the past. Nah, slide-slide-nya ini sampai kepada kesimpulan the present is the key to the past. Nah, ada di dalam slide itu ya. Hukum di dalam geologi itu adalah the present is the key to the past. Untuk mempelajari masa lampau, maka kuncinya kita harus melihat peristiwa pada zaman sekarang. Artinya untuk melihat peristiwa yang akan datang juga kuncinya harus melihat pada masa lampau dan pada saat ini. Jadi seperti itu James Hutton ya Teh ya yang menyampaikan. Bukan Prof Nana ya. Bukan, itu James Hutton. Di abad ke-17 ya Prof ya, itu apa namanya teori itu lahir ya Prof ya. The present is the key of the present to the past. Nah, jika kita berbicara tentang apa namanya perkembangan sebuah ilmu, sepertinya harus seharian ya. 15 menit tidak akan cukup dan kita baru sampai ke abad 17 ya Prof ya. Dan di mana diawali dengan tadi apa namanya Da Vinci, kemudian yang mengatakan kemudian Steno ya Prof ya, yang dengan teori tektonik, kemudian di abad ke-17 ada James Hutton dengan
the present is the key to the past, dan yang tadi Prof bilang bahwa apa namanya saat ini adalah kunci untuk masa lampau dan kemudian terus berlanjut seperti itu seterusnya dan seterusnya. Nah, dari akhir konsep yang kita obrolin nih Prof tentang the present is the key to the past ini, ada kata-kata penutup Prof? Ada. Saya kira ini penting ya. Jadi di dalam perkembangan ilmu geologi itu, ilmu itu tidak statis, tapi selalu berkembang oleh data dan fakta yang baru. Bahkan saya catat bahwa perkembangan daripada ilmu geologi ini tidak terlepas dari interaksi dengan ilmu yang lain, dari bantuan ilmu yang lain. Sebagai contoh misalnya, kita tidak akan bisa melihat bentuk muka bumi ini bulat, bahwa bola dunia ini adalah bulat, kalau kita tidak dibantu oleh teman-teman yang menciptakan satelit, kemudian dengan teknologi remote sensing yang mengangkasa di atas ketinggian 700 km dan memotret permukaan bumi. Demikian juga barangkali dengan perkembangan ilmu geologi itu sendiri. Pasti berkaitan ya. Berkaitan dan kemudian dibantu oleh bidang ilmu yang lainnya. Jadi tidak bisa ilmu geologi mengembangkan dirinya sendiri, hanya konsep dan pemikirannya saja dari para ahli geologi. Itu saya kira kata akhir. Baiklah, terima kasih bahwa mungkin kalau saya garis bawahi inti dari semuanya buat semua sobat geologi itu jangan pernah berhenti untuk penasaran ya Prof ya dengan hal-hal baru di muka bumi ini ya Prof ya, karena data dan fakta yang baru itu akan terus muncul dan interaksi antara satu ilmu geologi dengan ilmu yang lainnya akan saling terus berhubungan untuk apa namanya membahas tentang perkembangan sebuah ilmu itu sendiri ya Prof ya. Betul. Ilmu geologi didukung oleh ilmu-ilmu yang lain seperti tadi yang Prof jelaskan, di mana permukaan bumi oleh remote sensing dan lain sebagainya ya Prof ya, mungkin analisa oleh ilmu geologi tapi dibantu oleh ilmu yang lain pada saat akan melakukan pemotretannya ya Prof ya. Betul pengambilan datanya. Baiklah, terima kasih Prof Nana. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini walaupun cukup berat ya Prof ya. Kalau kemarin kita ngobrol geopark, kita jalan-jalan. Kalau ini kita berbicara tentang bagaimana manusia memiliki rasa penasaran untuk sesuatu hal, dan ini pun terjadi di ilmu geologi dalam perkembangannya. Dari awal tadi kita bicarakan tentang berawal dari legenda dan kemudian manusia berkembang tidak puas dengan hanya dengan legenda dan berkembang terus sampai dengan saat ini. Baiklah, terima kasih sobat geologi semuanya, masih tetap bersama kita ya Prof ya, dan nantikan tema-tema selanjutnya di FTG, Bincang Santai FTG. FTG mencerdaskan masyarakat, bersama saya Marlina Mustika Ningsih. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.